Wa yujzi'u fiha al-jaza'u minadh-dha'ni wa huwa ma lahu sanatun kamilatun wa ta'ana fi sanatis saniyah. Wa yujzi'u dan mencukupi fiha di dalam udhiyah yang akan kita korbankan itu binatang yang bagaimana umurnya, yang sebagaimana ini disampaikan. Wa yujzi'u fiha apa jaza'u minadh-dha'ni, apa jazaah dari kambing. Bahwa adapun doknu itu kambing putih kalau di sini, malahu sanatun kamilatun wa ta'ana fisaniyah. Jadi kambing putih yang sudah berumur sempurna 1 tahun menginjak pada tahun yang kedua. Jadi berarti sudah 1 tahun penuh. Walau azza'a qabla tamamis sanah wa ba'da sitati asyurin adza'ah. Walau adza'ah dan seandainya tanggal giginya apa kambing qabla tamamis sanati di dalam sempurnana 1 tahun, belum umur 1 tahun tapi ternyata giginya sudah tanggal. Wa ba'da sitati asyurin ketentuannya, dan di dalam setelahnya 6 bulan adza'ah, maka mencukupi apa kambing tersebut. Jadi seandainya ada kambing belum nyampe, kambing putih belum nyampe 1 tahun tapi sudah 6 bulan ke atas tapi belum nyampe 1 tahun, kok giginya sudah tanggal duluan, maka kambing yang kayak demikian pun juga boleh dipakai untuk berkorban. Intinya jangan dipotel sendiri lah ya, ini tanggal sendirinya lah ya. Kalau tanggal karena kecelakaan lain lagi urusannya nanti. Jadi wa yakunu tamamus sanati kal bulughi bisini wal izda'u kal bulughi bil ihtilam. Wa yakunu dan ada apa tamamus sanati apa sempurnana setahun itu kal bulughi itu sebagaimana ketentuan di dalam balik, hukum balik bisini dengan ukuran umur. Wal izda'u dan adapun tanggalnya gigi itu kal bulughi itu sebagaimana balik bil ihtilami sebab mimpi basah. Wa innahu maka sesungguhnya sya'an itu yaksfi mencukupi apa asbaquhuma apa yang lebih mendahului di antara keduanya. Hal ini ketentuan yang seperti ini sama Kiai Musonef sama Imam Nawawi disamakan dengan ketentuannya di dalam masalah menentukan seseorang itu sudah balik apa belum. Ukurannya seseorang ini adalah balik ya. Itu ada 2 ketentuan, yakni ada yang menggunakan umur, standar umur 15 tahun, ada lagi yang menggunakan ketentuan balik itu bil ihtilam karena dirinya sudah mimpi basah atau sudah keluar sperma. Sehingga ketika ada orang sampai umur 15 kok belum pernah ihtilam, otomatis dirinya akan dihukumi balik. Akan tetapi sekalipun belum umur 15 tahun tapi kok dirinya sudah ihtilam atau sudah mimpi basah, maka dirinya terkategorikan sudah balik. Sama dengan ketentuan kambing di sini yang cukup untuk dipakai berkorban, boleh dengan ketentuan kambing itu umur 1 tahun sempurna mau jalan ke umur 2 tahun, atau kambing itu asalkan sudah lewat 6 bulan dirinya kok sudah tanggal giginya, maka secara otomatis bisa sudah dipakai untuk berkorban. Ini untuk dha'ni atau kambing putih. Wasani yuminal ma'zi, yang kedua yaitu kambing yang berumur 2 tahun dari kambing kacang. Wahwa dan adapun asani yuminal ma'zima itu kambing lahu yang itu telah bagi kambing sanatani, adapun umur 2 tahun kamilatani yang sempurna, wa ta'ana dan masuk fisalisati di dalam tahun yang ketiga. Walayak dan tidak mencukupi apa al-izda'u apa tanggalnya gigi huna di sini tempat. Yang kedua
Yang bisa dipakai berkorban yaitu kambing kacang. Ketentuannya kambing kacang yang bisa dipakai berkorban yaitu ketika kambing itu sudah umur 2 tahun sempurna mau jalan ke umur 3 tahun. Ini ketentuannya. Wasaniyu minal ibili, dan yang berikutnya yaitu kalau dari unta, wahwa malahu asani yuminal ibil, wahwa dan adapun asani yuminal ibil, ma itu perkara lahu yang tabagi mahom susinina. Adapun umur 5 tahun, wato ana dan masuk visa disati di dalam umur yang ke-6. Kalau yang mau kita pakai berkorban adalah unta, maka umurnya minimal 5 tahun. Mau berjalan ke 6 tahun, jadi 5 sempurna jalan ke 6. Ini kalau untuk unta, nggak ada sini. Wasani minal bakori, dan kalau yang dari sapi, malahu sanatani wa ta'ana fis salisati. Ma yaitu binatang lahu yang tabagi masanatani, adapun umur 2 tahun, wa ta'ana fis salisati, dan masuk fis salisati di dalam umur 3 tahun. Untuk sapi yang bisa kita korbankan yaitu sapi yang berumur berapa? 2 tahun sempurna mau jalan ke 3 tahun. Jadi itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita hendak melakukan berkorban. Jadi binatang-binatang tadi, yaitu kalau kambing putih ketentuannya yaitu yang sudah umur 1 tahun mau jalan kedua. Kalau kambing kacang umur 2 tahun jalan ketiga dan seterusnya. Ini semuanya harus terpenuhi. Ini menjadi syarat yang bisa dipergunakan binatang itu untuk kita korbankan. Sebelum itu semua, maka binatang tersebut tidak bisa memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka berarti itu tidak terjadi hukum udhiyah atau berkorban, akan tetapi cukup menjadi statusnya sebagai apa? Tasodduk atau bersodakoh. Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyati biha. Wa tujzi'u al-baqaratu an sab'atin kadzalika. Wa tujzi'u asyatu an sahsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakati fi ba'irin. Wa tujzi'u dan mencukupi apa al-badanatu apa unta badanah an sab'atin dari 7 orang. Ishtaratku yang berkumpul bareng-bareng siapa sab'ah fitab ayati di dalam berkorban dia dengan menggunakan badanah. Demikian juga waktu ji'u al-baqaratu dan mencukupi al-baqaratu apa seekor sapi ansab'atin dari 7 orang kadzalika demikian juga ishtaraku fitabhiyah. Waktu zi'u dan mencukupi asyatu apa kambing 1 ansyahsin dari orang wahidin yang 1. Wahia dan adapun seekor kambing itu afdalu lebih utama min musyarakatihi daripada bersepakatannya orang fi ba'irin di dalam seekor unta. Kemudian di dalam kita berkorban, ini aturannya, kalau yang dikorbankan itu adalah unta, maka 1 unta bisa untuk berkorbannya 7 orang. Sama dengan sapi, kalau di sini nggak ada korban unta, yang ada sapi. Di sini juga kayak demikian, sapi ini bisa dipakai untuk 7 orang. C itu 7 orang 1 keluarga, monggo. Ya, 7 orang mau iuran juga nggak apa-apa. Nah, yang penting pokok nggak usah nanti tanyanya di dalamnya. Kalau 7 orang, yang satunya nanti apa bukan seandainya 7 orang, yang 6 ini laki-laki, yang perempuan, yang 2 ini perempuan, itu bukan mahramnya. Nanti gimana caranya ngatur? Lalu sampean nggak melok dari Tuhan kok bingung ya. Nggak usah ngurus itunya. Intinya pokok seekor sapi bisa dipakai untuk berkorban 7 orang. Sedangkan untuk seekor kambing ini hanya cukup untuk 1 orang. Terus kemudian wahia afdalu min musyarakatihi fi ba'irin, yang lebih bagus. Nah, ini yang lebih bagus. Nanti pas saya dikatakan gembosi takmir masjid, enggak saya. Ini saya pokok hukum loh ya. Saya bicara hukum ya.
Kalau ditakmir kan disiarkan itu siapa yang mau ikut-ikut itu. Sebetulnya ya, daripada berkorban sapi dengan dengan cara patungan kayak gitu, itu lebih bagus dengan seseorang, masing-masing orang itu memotong seekor kambing, karena tujuannya di dalam berkorban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah. Semakin banyak darah yang dialirkan, maka itu akan menjadi lebih baik. Tapi saya kepingin patungan, gimana Ustadz? Monggo, itu bagus juga. Ya, kan ada istilah baik, ada yang lebih baik, ada yang nggak baik, cuma bagian usul, ada entek giliran narima daging, itu yang tidak bagus. Nah, bagian bagian, itu nggak bisa itu sampean korban apa? Enggak lah, itu kan repot yang itu ya, yang bagian repot ya. Kalau ada orang korban, sampean kok patungan, katanya Ustadz itu lebih bagus gini-gini, itu nanti begini dan lain sebagainya seadanya. Nanti sampean tanya nyoba, yang bagian kayak gitu itu jangan tanya, sampean ikut korban? Enggak, ya sudah diam gitu aja ya. Biasanya yang ngengkel itu yang nggak ikut korban. Makanya ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang sangat tidak bagus ya. Itu bagian protes saja, tidak ikut berkorban. Itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada jamaah yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan, monggo kami persilahkan jamaah untuk bertanya. Monggo kami persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan kurban dan siap penyalurannya. Tentu segala sesuatunya ditanggung panitia. Misalnya kaitan kepada menyerahkan hewan, segala sesuatunya tentu ditanggung panitia. Ternyata dikatakan uang, apakah boleh ngambil dana dari yang pertama saya? Ngambil dana dari? Kas mandi misalnya. Oh, iya. Yang kedua, bagi penerima KB setelah disalurkan, apakah boleh dijual? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini sebetulnya pertanyaan ini itu bisa nanti dijawab di kitab ini bagian bawah itu, insya Allah ada nanti. Cuma saking keburunya, kayak saking semangatnya ya. Ini monggo ya, tetap tak jawab baik. Nanti kata-katanya, ibaratnya nanti di belakang itu ada, insya Allah. Jadi bagaimanakah hukumnya seandainya panitia masjid, ya panitia yang dari takmir masjid itu mengadakan acara seperti yang biasa kita lakukan, menerima binatang korban dan sanggup untuk menyalurkan. Secara otomatis kan menyalurkan, tidak mungkin menerima tok nggak disalurkan, malah bahaya itu. Ketika kita sudah melakukan kayak demikian, bagaimanakah seandainya menggunakan uang kas masjid? Tidak apa-apa. Karena tujuannya satu, syiar. Ya, tujuannya satu, itu untuk syiar semuanya. Untuk meramaikan masjid. Takmir itu kan arti daripada takmirul masjid itu meramaikan masjid. Bukan ramai anak kecil kaborok katemur, bukan itu. Maksudnya mengisi kegiatan ibadah-ibadah di dalam masjid. Ya, termasuk diantaranya yaitu menghidupkan syiar-syiar Islami ini yang juga diperbolehkan kita untuk menggunakan dana masjid itu yang pertama. Jadi seandainya mau orangnya yang mau berkorban dimintai juga nggak apa-apa, pokok orangnya mau, nggak usah dipaksa. Apalagi kita sudah bahasanya kita siap untuk ya konsekuensi, masa kita nggak siap untuk dengan segala sesuatunya. Ya kita harus siap. Orang itu tidak mungkin orang berkorban itu hanya habis disembelih terus dibiarkan, ya enggak, mesti ada yang bagian nguliti, ada yang bagian nanti mau dibagikan ke orang butuh plastik dan lain sebagainya. Ini butuh biaya semuanya. Ya, itu sudah konsekuensinya. Ketika memang takmir membuka kayak demikian, maka dirinya juga harus mengeluarkan pendanaan untuk itu semuanya, dan itu diperbolehkan. Terus yang kedua, apa tadi? Dagingnya dijual.
menjual daging kurban yang sudah dihakkan, khususnya ini ya, ini khusus, nanti ada di belakang insya Allah, khusus yang diperbolehkan itu bagi orang fakir miskin, itu boleh dijual. Sebab nanti ya, daging kurban itu boleh dibagikan kepada aghnia, boleh, orang yang mampu pun orang yang kaya boleh menerima. Nah, kalau untuk yang aghnia itu menurut kaul yang sangat kuat sekali tidak boleh menjualnya. Yo kebangetan lah. Ya, apa enggak izin ta ya? Yo kebangetan mosok katene didol. Nek orang fakir, orang miskin mungkin saking enggak biasane mangan dagingan. Oh, saya mau makan daging ampuan tak selket, nah, akhirnya jual bela senyaman, nah, itu tak masalah. Ini untuk apa, kebutuhan hidup mereka, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau orang yang berkorban menjual dagingnya, itu tidak boleh. Contoh, habis disembelih, seandainya dikuliti, kulitnya dijual, ini tidak boleh. Kalau yang menjual adalah si orang yang berkorban. Makanya sering saya sampaikan, kalau di sini nanti caranya itu dibagikan dulu, itu dihakkan kepada siapa? Panitia seandainya. Biasanya yang menjadi ujung tombak Pak Prapto. Nah, itu menjadi miliknya Pak Prapto. Baru nanti Pak Prapto itu menjual, tidak apa-apa. Nah, nanti uangnya dipakai untuk ke masjid kembali, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari seandainya saya berkorban sendiri, terus kemudian saya kuliti sendiri atau nyuruh orang pun ya, seandainya nyuruh orang terus dinalah jadi ongkos salah kalak dagingnya, kalak kulit, nah ini juga tidak boleh. Nah, jadi untuk masalah bagi orang yang miskin, orang yang fakir boleh untuk menjual daging kurban yang sudah dihakkan kepada dirinya, itu tidak apa-apa. Ada lagi? Monggo. Monggo. Ada yang sakit Pak, Nggih. ada yang mungkin ada yang kakinya kan ya seperti itu, apa cacat bagaimana, itu boleh pakai korban. Ya, ini jadi sebetulnya juga ada nanti di belakang, ini jawabannya ini di belakang, karena ini masih ngupas di hukum itu tadi ya kita ya. Kita belum masuk ke fase ketentuan nanti yang bagaimana, itu masih belum. Ya, belum. Sebab kan kita masih ada berapa mau tak selesaikan sekarang, nanti yo pertemuan yang belakang tak melo nanti ya. Makanya sebetulnya mau saya bagi dikit-dikit gitu. Yang ditanyakan mengarahnya sudah ke sana dulu, tidak apa-apa. Jadi nanti ada ketentuan. Jadi kalau memang sakitnya tak kerja korosa, yo lara mun kirana malahan ya. Ya kalau hanya sekedar seandainya mungkin kalau yang dicontohkan di kitab jelas itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, itu binatang yang dikebiri, diambil tok ketokan, nggak ada tok ketokannya, nggak masalah itu. Biasanya justru malah jadinya gemuk kan binatangnya itu, besar biasanya malah, itu enggak apa-apa. Kalau yang seandainya kopengnya hanya potong satu, itu enggak boleh. Ya, nanti ada ketentuannya. Jadi ada yang pokok kalau terlalu nampak cacatnya ini yang tidak boleh. Nanti ada insya Allah di belakang nanti ada semuanya. Nggih. Saya kira itu saja cukup nggih, masuk sudah waktu isya nggih. Saya kira itu, sekali lagi monggo, semoga sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sebagai bukti ilmunya manfaat, ya mari kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini, sehingga semoga bagi jamaah yang mampu untuk memang punya kemampuan untuk melakukan berkorban, monggo kita berkorban melalui Masjid Baitul Aziz yang sangat kita cintai ini. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.